Halo guys, welcome back to my channel di Marga Ruli guys ya. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rukun nikah. Nah, ini sangat penting sekali teman-teman ya, untuk teman-teman yang belum menikah dan selalu mempersulit akan pernikahan tersebut ya. Lalu apa sih rukun nikah itu? Rukun nikah itu sebenarnya ada 5 teman-teman ya. Hanya ada 5 saja, jangan ditambah-tambahin menjadi 12, 15 dan lain sebagainya ya. Ini istri saya lagi nyapu nggak pakai hijab teman-teman ya. Oke, langsung saja kita bahas. Rukun nikah tadi ada 5, bukan ada 11 guys ya. Rata-rata orang itu menambah-nambahi rukun nikah itu menjadi 11, padahal hanya ada 5 guys ya. Apa aja? Yuk bahas terus. Tapi sebelum saya membahas rukun nikah ini, alangkah baiknya kalian klik tombol like, komen, dan juga subscribe-nya guys, agar saya bisa terus membuat video ini dengan cara yang lebih baik lagi. Rukun nikah yang pertama adalah mempelai pria teman-teman. Lalu ini sangat penting sekali untuk perempuan, karena kalau mau menikah itu tentunya yang pertama itu rukun nikahnya adalah mempelai prianya ya. Kan nggak mungkin kan menikah wanita sama wanita, itu nggak mungkin ada, cuman itu tidak boleh ya, tidak dianjurkan di agama. Rukun nikah yang kedua adalah mempelai wanita, yaitu untuk yang laki-laki. Simple kan, sebenarnya menikah itu yang penting ada 2 karo sopo. Nah itu kan. Yang ketiga adalah saksi. Jadi kita tidak bisa menikah tanpa adanya saksi teman-teman. Minum dulu. Jadi di sini sangat penting sekali saksi itu untuk menyaksikan pernikahan kita. Tentunya di sana ada orang tua kita, ada mertua kita, ada Pak RT, ada Pak RW, dan lain sebagainya teman-teman ya. Yang kelima adalah ijab kabul. Bagaimana kita mau menikah kalau tidak ijab kabul ya? Tentunya ijab kabul itu wajib untuk kita yang mau menikah. Jadi itulah 5 rukun nikah. Yang pertama adalah mempelai pria, yang kedua adalah mempelai wanita, yang ketiga adalah wali nikah, yang keempat adalah saksi, dan yang kelima ijab kabul. Oke teman-teman, yang selanjutnya yang jadi masalah adalah dipersulit teman-teman. Maksudnya dipersulit itu bagaimana? Ya dipersulit dengan ditambahnya yang keenam adalah harus lulusan sarjana. Banyak sekali orang-orang itu menikah karena orang tuanya itu dulunya sarjana, anaknya sarjana, jadi menginginkan menantunya juga sarjana. Jadi itu dipersulit. Itu yang keenam. Yang ketujuh adalah punya kerjaan tetap. Jadi seringkali orang yang belum punya pekerjaan itu kerap kali minder karena tidak punya pekerjaan tetap. Misalnya pekerjaan PNS dan lain sebagainya ya, yang dimaksud pekerjaan tetap di sini. Jadi untuk para pekerja serabutan itu seringkali minder, atau mungkin orang tua atau mertua itu tidak merestui karena belum memiliki pekerjaan tetap, karena akan hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya nantinya setelah menikah akan kesusahan ekonomi dan lain sebagainya. Yang kedelapan adalah punya rumah. Tentu ini sangat memberatkan sekali, terutama bagi kaum muda yang ingin menikah muda. Di usia sekitar 25-an atau 30-an sangat mustahil untuk memiliki rumah, kecuali TKW atau pernah menjadi TKI, mungkin itu hal yang wajar. Tetapi untuk yang pekerja di daerahnya masing-masing itu sesuatu yang sangat sulit teman-teman. Yang selanjutnya yang kesembilan adalah punya mobil. Itu sebenarnya bisa dikesampingkan ya teman-teman. Punya mobil itu, kita itu punya motor sajalah untuk berangkat kerja atau untuk beli susu dan lain sebagainya, kita cukuplah punya motor aja, nggak perlu punya mobil ya. Jadi untuk kaum wanita terutama nggak usah lah yang muluk-muluk kalau mau nikah. Itu yang penting ya suka sama suka, nggak usah punya mobil, nggak usah punya rumah ya, nanti punya lah dicari bersama-sama, tapi jangan menuntut punya rumah dan punya mobil dulu. Yang selanjutnya adalah resepsi yang mewah. Ini juga wanita juga teman-teman, karena katanya itu menikah hanya sekali, kalau tidak wah itu nggak enak sama teman-teman yang datang, nanti malu-maluin ya. Itu akan sangat memakan
banyak biaya teman-teman. Jadi nggak perlulah, yang penting sah dulu aja ke KUA. Modal uang 500.000 ya 1 juta lah untuk undang saudara-saudara dekatnya itu untuk makan-makan ya, untuk tas ukuran. Jadi kalau kita resepsi itu buat dekornya saja sudah 2 jutaan ya, itu nanti belum make up, belum pakaian, belum buat undangan, belum buat apa itu ya, terop dan lain sebagainya, nyewa kursi itu mahal sekali, nyewa sound ya, nyewa penyanyi, biduan juga, belum beli araknya ya kan. Jadi nggak usah dipersulit lah. Yang terakhir adalah weton cocok. Apa neh kuwi? Nggak usah lah kita, ini sudah zaman modern men. Kita cocok, saling suka. Ya udah nikah aja, nggak usah weton-wetonan lah, apa itu. Itu sudah zaman nenek moyang kita. Sekarang ya yang penting ya sama Islam ya, sama suka, sekufu kalau bisa ya. Udah itu aja nikah ya. Ya mungkin itu teman-teman sedikit 5 rukun Islam pengalaman saya ya. Karena saya sudah menikah, alhamdulillah sudah 7 tahun dan ekonomi masih amburadul ya alhamdulillah, karena tidak punya mobil, tidak punya rumah waktu menikah. Jadi doakan ya teman-teman, doakan saya segera punya rumah, punya anak lagi, dan segera punya rumah, punya mobil mewah ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan sejauh ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya ya teman-teman. Saya doakan untuk yang jomblo segera menikah, dan untuk yang sudah menikah saya doakan sudah punya anak, yang sudah punya anak saya doakan nambah lagi. Mungkin sekian dulu. Sampai jumpa di channelnya Marga Ruli. Saya Ruli PGMI. Jangan lupa marung hari ini dan dadah.